warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Setiap hari saya ingatkan dengan hadis tadi untuk terus berusaha semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta. Dan tentunya tidak ada sama sekali ingin membuat Anda menjadi tersesat gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang musyrik, syirik, mungkin Anda yang masih labil gitu ya secara keimanan. Karena kalau orang sudah mantap keimanannya, mau diapain juga dia akan tetap lurus, fokus dan mengerti bagaimana menjaga keyakinannya dan menjaga kekuatan imannya. Dan mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan justru ingin menjadikan ini sebagai acuan atau panduan kalau ada hal-hal yang tidak baik, maka segera diperbaiki, segera diluruskan dan menemukan solusi yang terbaik agar hidup menjadi bahagia, tentram dan sejahtera. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke. Buat yang mau konsultasi secara private, silakan kontak Mbak Tati di WhatsApp 0878 8500 1208 dan tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, bagaimana mekanisme konsultasinya ya. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama adalah Aquarius. Coba kita lihat Aquarius. 4 tongkat. Belakangan Aquarius kok jadi sering 4 tongkat ya? Wah. 4 tongkat elemen api menggambarkan semangat, dorongan, kekuatan yang menuju kepada sebuah perubahan, hijrah ke arah yang lebih baik, berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan setiap harinya dari cara kerja, cara komunikasi, cara bersilaturahmi dengan orang lain, cara mendengar, cara menyampaikan pendapat. Hal inilah yang akan menjadikan Anda bisa merasakan perbedaannya, merasakan perubahannya, dan ini menjadi sinyal positif. Setiap hari Anda akan menemukan kebaikan-kebaikan yang tak terduga. Untuk yang berpasangan, kalau situasi sekarang ini lagi ajak, lagi mesra, lagi harmonis, jangan kacaukan dengan emosi Anda, ambek-ambekan yang gak penting, curiga-curigaan yang gak penting yang bisa merusak keharmonisan hubungan yang sudah dibangun dengan baik ya. Jadi kalau sekarang yang ada yang lagi marah, lagi kesal, lagi nggak rukun, lagi nggak ada komunikasi, padahal hubungan misalnya ada jarak jauh tuh komunikasi harus dipertahankan dengan baik. Tapi kalau sekarang lagi marahan, coba tenang dulu, sabar. Nanti kalau sudah muncul rasa kangen dua-duanya, bahas yang enak-enak aja biar akur lagi ya. Dan untuk yang lajang, kalau sedang melakukan pendekatan, insya Allah ada perubahan menuju kepada satu titik terang di mana proses pendekatan yang dilakukan Anda dan seseorang tersebut akan mengarah kepada sebuah sinyal akan menyatu di dalam satu semangat yang sama, yaitu cinta untuk bisa menemukan soulmate-nya gitu. Dan mudah-mudahan kalau memang sudah seias kata, mau apa lagi, segera diresmikan ya kalau sampai nanti jadian. Tapi kalau belum ada siapapun dalam hidup Anda saat ini, nggak ada salahnya untuk melakukan perubahan untuk diri sendiri ya, berubah secara keilmuan, wawasan pergaulan, wawasan kehidupan, kemudian cara untuk meningkatkan kualitas kerja, memperbaiki cara strategi bisnis, strategi usaha, dan tentunya berusaha untuk bisa diterima di level manapun Anda berada, sehingga dalam pergaulan, dalam kehidupan Anda merasa selalu mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan, dan hubungan dengan siapapun stabil, tidak bermasalah ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. As pedang, elemen angin, kekuatan pikiran,
Dibutuhkan kecerdasan, kesabaran, ketangguhan, strategi dalam menjalani berbagai proses kehidupan supaya bisa memenangkan pertempuran dalam hidup. Karena hidup itu penuh perjuangan. Kalau santai-santai jangan harap jadi pemenang. Kalau asik-asik aja dengan pikirannya tanpa ada usaha keras, jangan harap bisa berhasil ya dalam perjuangan. Nah, di balik ini, kartu tarot ini menggambarkan tangan di balik awan, menyodorkan pedang yang menggambarkan berhasil merebut mahkota. Anda dikasih kesempatan untuk bisa merebut kemenangan, target, tujuan hidup yang diharapkan. Kalau cuma santai-santai, nggak akan ada apapun yang berubah dalam hidup Anda. Mudah-mudahan bisa segera bergerak, melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan hal-hal yang positif dan dahsyat dalam kehidupan ya. Oke, dan buat yang berpasangan, perjuangan untuk bisa membuat hubungan Anda betul-betul mesra, bahagia, sempurna memang harus dengan perjuangan yang keras gitu ya. Jauh dari santai-santaian, nggak mungkin orang bisa bahagia kalau santai-santai. Semua dengan pertempuran, pertarungan, perjuangan, dan tugas yang cukup berat bisa dikatakan, karena mengubah sesuatu menjadi sukses, menjadi hebat, menjadi menyenangkan, menenteramkan, sempurna, itu butuh proses perjuangan yang tidak mudah. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang Anda peroleh, gunakan dengan baik, fokus, dan sesuaikan dengan apa yang sudah direncanakan, jangan melenceng ya. Kalau sudah ada target, kerjakan dengan baik. Semoga semua yang Anda rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian untuk yang berpasangan, pastikan Anda mampu merebut hatinya, merebut cintanya, merebut perhatiannya, memberikan segala hal yang diharapkan yang ada dalam kehidupan Anda berdua. Perhatian, cinta kasih, pengertian, kesabaran, dukungan, dan juga hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas hubungan Anda dengan pasangan. Untuk yang lajang, kalau saat ini sudah hampir di titik keberhasilan mendekati seseorang, gunakan strategi yang pas gitu ya. Jangan bertele-tele, nanti orang bingung nih sebetulnya seneng apa enggak gitu. Nanti kayak klien saya, dia susah sekali untuk bisa meyakini seseorang yang dia dekati. Kebetulan klien saya ini laki, kemudian sedang mendekati seseorang, sudah sering bareng-bareng, sudah sering kemana-mana, tapi tidak dinyatakan perasaannya. Sudah rapat sampai perempuan itu kayaknya risau, nih sebetulnya sering bareng ngapain sih, padahal orang tua udah ngasih lampu hijau, tapi dia belum juga segera gitu menyegerakan untuk mengungkapkan niat dan tujuannya. Harusnya segera. Kemudian karena terlalu lama, nggak taunya si perempuan ini lebih ada yang akrab, seorang laki-laki yang mungkin gerakannya cepat gitu. Akhirnya sekarang seseorang yang dia suka itu akhirnya dekat dengan laki-laki yang memang punya gerakan cepat, gesit gitu, tapi tidak tikungan tajam ya. Ini betul-betul karena belum menyatakan cinta, belum jadian, dan ini akhirnya ada yang lebih cepat. Jangan sampai itu terjadi pada Anda. Judulnya layu sebelum berkembang, patah hati sebelum jadian. Jangan sampai ya. Harus betul-betul pakai feeling kapan Anda memberikan sinyalnya, sehingga kalau perempuan berikan sinyalnya supaya dia berani mengatakan. Kalau laki-laki kalau sudah lihat lampu hijau langsung katakan bahwa Anda cinta gitu ya. Dan kalau yang belum ada siapapun, belum ada calon atau seseorang yang disuka, Anda bisa mengembangkan diri, meningkatkan kualitas diri, prestasi di kerjaan, ya di pekerjaan, di usaha, di bisnis, komunitas, organisasi. Banyak sekali peluang-peluang yang bisa Anda tunjukkan sebagai sosok pribadi yang memiliki keistimewaan, personalitinya plus-plus gitu ya. Mudah-mudahan ini yang akan membuat Anda semakin maju jauh ke depan ya. Yang berikutnya adalah Aries. Kesatria koin, di sini gambaran dengan kuda hitam dan juga kesatria yang memegang koin emas ya, koin emas bercahaya, ada simbol bintangnya menggambarkan bahwa Anda saat ini dalam suasana tenang, nggak banyak ribut, nggak banyak cakap, ingin bisa menghasilkan lebih banyak lagi untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan keuangan.
ada peluang dijemput, ada kesempatan dijajaki, dan yang paling penting lagi adalah melihat dengan kacamata lebih luas lagi hal apa yang bisa dikerjakan supaya kehidupan Anda diisi dengan peruntungan-peruntungan yang tak pernah terbayang sebelumnya ya. Dan buat yang berpasangan, selalu katakan tentang langkah hidup Anda, langkah cinta Anda yang betul-betul ingin diprioritaskan hanya bersama dia, hanya dengan dia, untuk maju bersama, membangun satu kehidupan yang bahagia. Dan ini harus disounding ya, jangan diam disimpan dalam hati. Kalau dia nggak ngerti, dia pikir ini hubungan anyep, nggak ada jelas tujuannya. Jangan, katakan, ungkapkan dengan bahasa yang enak. Jadi bukan gombal ya, tapi justru statement Anda yang menunjukkan bahwa dalam menjalani hubungan Anda tuh serius, ada stepnya, ada jangkauan-jangkauan yang ingin direalisasikan sehingga hubungan ini punya kualitas ya. Dan buat yang lajang, kalau sedang melakukan pendekatan, nggak usah malu-malu, jangan kejauhan, jangan terlalu sering memantau-mantau tapi nggak pernah berani mendekat secara langsung. Lakukan pendekatan tepat waktu, tepat sasaran, tepat situasi. Jadi waktu pendekatan dia akan merasa tenang, nyaman, bahkan mungkin tidak ingin lama-lama berpisah dengan Anda, ingin segera menjadikan bagian dari kehidupan Anda. Wah, seru tuh kalau kayak gitu ya. Jadi jangan bertele-tele, harus jelas. Saya ingin lebih sering bertemu, ingin sering diskusi, ingin sering melihat gitu ya, melihat kamu, meleleh deh. Jadi harus betul-betul meyakinkan seseorang yang memang sebetulnya mempunyai isyarat bahwa dia juga suka dengan Anda. Kalau sudah gitu, laksanakan ya. Kemudian untuk yang masih belum ada siapapun, sebetulnya penugasan yang ada saat ini, kegiatan yang ada saat ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kemapanan hidup ya, kemampuan hidup, pengalaman hidup, kemudian talenta yang dimiliki bisa terasah. Nah, kalau memang itu yang Anda lihat, peluang-peluang yang bisa dikembangkan, lakukanlah, karena ini bisa menjadi nilai lebih dari diri Anda sebagai seorang lajang ya. Oke, yang berikutnya adalah Taurus. Raja koin, elemen tanah terkait materi. Ada beberapa hal yang membuat Taurus berpusat kepada bagaimana peningkatan kualitas finansial, peningkatan kemampuan dalam perolehan income gitu ya. Jadi target-targetnya sekarang gimana sih meningkatkan kualitas kerja, produksi, kualitas dari kesempatan mendapatkan peluang mengembangkan usaha, bisnis, mungkin juga karir. Harus dengan perencanaan yang matang, harus dengan strategi yang jitu, harus dengan link yang makin luas gitu ya, sehingga tersupport apa saja yang sedang Anda laksanakan, yang sedang Anda kerjakan di setiap waktu, di setiap hari gitu ya. Dan mudah-mudahan hari ini termasuk Anda bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang bisa meningkatkan nilai secara personality, nilai dari pekerjaan, nilai dari investasi, nilai dari bisnis Anda atau usaha ya. Untuk yang berpasangan, posisikan diri Anda dan pasangan berada di dalam situasi yang dapat terkendali, terpenuhi segala hal yang ingin dicapai gitu ya. Dan ini terkait pasti dengan seberapa banyak, seberapa mampu untuk bisa meningkatkan kualitas kesejahteraan dari hubungan yang dijalani. Karena pasti ada target-target besar yang ingin Anda wujudkan bersama orang yang Anda cintai untuk menghadirkan kenyamanan, ketentraman, kecukupan, kesejahteraan. Dan ini butuh dialog yang lebih dalam lagi supaya Anda dan dia sinkron ya, pikiran, perasaan, dan tujuan-tujuan hidupnya. Kemudian untuk yang lajang, kalau saat ini Anda sedang berusaha dekat, jangan melulu melihat segala sesuatu dari materi. Anda harus lihat di kedalaman hati dia. Bagaimana dia, bagaimana figurnya, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana dia menghandle kehidupannya, bagaimana dia bergaul dengan kiri kanannya. Ini yang justru penting Anda perhatikan, bukan hanya apa yang dia punya, apa yang sedang dia upayakan untuk bisa berada di posisi kehidupan yang
cukup mapan misalnya gitu ya. Semua harus kembali kepada rasa hati. Kalau Anda sedang melakukan pendekatan, maka Anda harus lebih tahu lagi apa sebetulnya kesenangan dia, kesukaan dia, aktivitas dia, hobinya, kemudian hal-hal apa yang sedang menjadi menarik minatnya. Ini jauh lebih mudah untuk bisa membuat strategi pendekatannya berhasil. Mudah-mudahan ya, didoakan saja. Kita doakan mudah-mudahan pendekatannya sukses. Tapi kalau belum ada siapapun yang lagi dipikirin dan didekatin, gimana Mbak Endang? Iya, berarti kualitas diri Anda dalam bekerja itu sebetulnya bisa diandalkan. Pengalaman sudah oke, kemudian referensi dalam kehidupan juga mendukung gitu ya. Tinggal kembangkan wawasan pengetahuan, wawasan bergaul, memaintain secara psikologi gitu ya, secara kejiwaan dalam hubungan antar manusia, dalam pergaulan yang luas tuh butuh pemahaman bahwa oh karakter dia begini, nggak bisa begini nih, oh karakter dia seperti itu, wah strateginya kalau diskusi sama dia harus seperti ini. Nah itu yang akan membuat Anda bisa leading di dalam situasi apapun, di pekerjaan, usaha ataupun bisnis. Itu butuh kesabaran untuk bisa sukses di situasi seperti itu ya. Sekarang giliran Gemini. Coba kita lihat Gemini. Satu kartu, 3 tongkat, menggambarkan sebetulnya kalau tongkat itu semangat, satu dorongan energi untuk melakukan sesuatu yang bisa membawa kebaikan ke arah ke depan ya. Di sini 3 tongkat menggambarkan seseorang yang sedang memunggungi, itu simbol ada kekecewaan, tapi dia yakin dengan terus menghadap ke depan, memandang matahari, ada harapan cerah untuk bisa melampaui semuanya, untuk bisa melewati semua persoalan, beban, halangan, rintangan, kemudian sesuatu yang tidak pernah dia inginkan gitu, dan itu akan bisa terlewati. Yang penting fokus dengan segala target yang akan dikerjakan atau yang diyakini akan bisa sukses di waktu yang akan datang. Termasuk hari ini, kalau ada sesuatu yang membuat hati nggak enak, kesal, marah, jengkel, dongkol gitu ya, segera singkirkan dan yakinlah bahwa hari ini ada banyak hal yang menjanjikan yang bisa direalisasikan menjadi bentuk keberhasilan, semangat, target-target yang tercapai. Jadi jangan terikat atau terbelenggu dengan perasaan kecewa itu. Biarkan berlalu, singkirkan, dan jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir sesuatu yang sudah lewat, karena bisa menghambat langkah Anda ke depan gitu ya. Semangat, kerjakan sesuatu yang hasilnya nanti juga akan Anda petik gitu kalau memang berhasil dan terselesaikan dengan baik. Kemudian untuk yang berpasangan, kalau ada yang sedang mengganjal di hati, ada yang sedang tidak selaras, ada yang tidak sesuai dengan keinginan, jangan cuma ngebatin atau mendem jero, nanti kesel sendirian. Perlu juga diungkapkan pada pasangan, tapi dengan bahasa yang nyaman, bahasa yang lembut, bahasa yang disampaikan dengan tujuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan bahasa hati. Dan ini mudah-mudahan bisa menemukan solusinya. Jadi nggak perlu kesel lama-lama atau keki lama-lama, terus kayak merasa tidak dipedulikan. Nah, butuh diskusi, butuh bicara, jangan sampai deadlock gitu ya. Wah, nggak ada lagi nih kesempatan buat ngomong, nggak perlu nih. Jangan, nanti buat apa menjalin sebuah hubungan kalau bilangnya nggak ada jalan keluar. Kan justru bersama itu untuk mengurai masalah, untuk menyelesaikan satu persatu problem yang ada. Tapi kalau situasinya dalam keadaan tenang, damai, tentram, jangan dikulik-kulik gitu ya. Jangan sampai cari perkara yang membuat ada masalah. Kalaupun ada sesuatu yang masih belum sesuai, misalnya kesejahteraan yang belum sesuai, perhatian yang belum sesuai dengan harapan, romantismenya nggak sesuai dengan harapan, ya sudahlah, itu minor. Nanti kalau kesejahteraan kan sedang diupayakan, kalau misalnya sudah, pasti dia akan untuk dipersembahkan bagi kesejahteraan bersama, nggak mungkin sendirian ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini belum mau mikirin siapapun karena masih disibukkan dengan banyak hal, kewajiban, usaha, mungkin ada hutang yang harus diselesaikan, ada tugas tanggung jawab yang harus dirampungkan, ini yang menjadi prioritas utama, ya sudah fokus di sana dan jangan sampai
terganggu dengan hal-hal lain yang bisa mematahkan langkah atau semangat Anda. Tapi buat yang sedang melakukan pendekatan, jangan keburu patah semangat atau patah hati kalau dia tidak merespon. Sabar, kalau sudah waktunya dia akan memberikan jawaban. Tapi kalau belum juga gimana Mbak Endang? Ya sudah, jangan terlalu ngoyo atau memaksakan untuk bisa mendapatkan cintanya, karena bisa bertepuk sebelah tangan. Harus kita yang menyadarkan diri kita, mengingatkan diri kita bahwa ini akan sia-sia. Lebih baik skip, kemudian lihat yang lain. Pasti ada peluang untuk menemukan seseorang yang sungguh-sungguh mencintai dan menyayangi ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. Raja koin, elemen tanah terkait dengan materi. Seseorang yang betul-betul diharapkan mampu memakmurkan orang-orang sekelilingnya, memakmurkan dirinya, memakmurkan banyak hal yang membawa motivasi positif, ya, motivasi kuat dalam kehidupan setiap langkahnya, dalam setiap ide-ide briliannya. Ini akan menjadi sangat mendorong, ya, memberikan spirit energi besar bagi siapapun yang terlibat bersama Cancer di hari ini, dan khususnya ketika harus meeting, kumpul, diskusi, evaluasi, yang ditemukan adalah hal-hal positif yang bisa dikembangkan dengan baik. Jadi kalau ada masalah, ada yang lagi gak enak badan, ada yang lagi pusing, ada yang lagi ngedrop, semangatkan kembali, bangkitkan kembali energi positif Anda, karena Anda sebetulnya banyak sekali yang berharap ikut terlibat dalam berbagai aktivitas. Kehadiran Anda tuh ibaratnya stimulus, ya, semua jadi yang loyo, jadi semangat lagi. Yang lagi malas jadi langsung rajin lagi. Dan ini yang perlu dipertahankan, ya. Dan buat yang berpasangan, ini adalah gambaran di mana Anda ingin membuat pasangan tenang, tentram, percaya pada Anda, dan menjalani hubungan dengan keyakinan bahwa langkah berdua ini adalah satu kekuatan untuk menciptakan kebaikan-kebaikan bagi siapa saja yang mengenal Anda dan pasangan. Dan ini akan menularkan energi positif supaya mereka menduplikasi hal-hal yang positif dalam diri Anda dan pasangan. Tapi kalau sedang ada ketidakselarasan antara Anda dengan pasangan, jangan dipertajam, nanti malah jadi pertengkaran yang gak enak, ya. Harus tenang, sabar, seperti elemen tanah. Tenang, jangan bergejolak, jangan seperti gunung yang sedang mengeluarkan larvanya, blum gitu, ya, nggak enak. Hidup tuh jadi penuh dengan ketegangan karena sedang tidak damai. Coba berdamai dengan hati Anda, mengalah untuk menang, ya. Kemudian untuk yang lajang, kalau saat ini sedang melakukan pendekatan, tunjukkan kelebihan yang Anda miliki, hal-hal positif yang Anda punya, pengalaman hidup yang istimewa, kemudian prestasi yang Anda miliki, pendekatan yang elegan, komunikasi yang terus dijaga dengan baik, dan Anda harus tahu momentumnya, gitu, ya. Tepatnya kapan harus bicara, kemudian hal-hal apa yang bisa membuat dia tertarik dan ingin terus ngobrol dengan Anda. Itu pendekatannya biasanya bisa lebih luas, gitu, nggak kesan kelihatan kayak lagi deketin, gitu. Kalau lagi kelihatan sekali deketin tuh jadi malahan bawahnya nggak enak, gitu, ya. Dan kemudian ya kalau yang sedang didekati, gimana responnya Mbak Endang? Kasih sinyal dong kalau Anda juga tertarik, kecuali Anda nggak tertarik. Kalau tertarik, kasih sinyal dengan sikap yang ramah, dengan sikap terbuka, bahwa Anda menyambut pendekatan yang dilakukan seseorang karena Anda merasa sreg dengan dia, gitu, ya. Lalu yang belum ada siapapun, nggak ada orang yang dipandang, yang dipikir, lagi flat Mbak Endang, ya sudah, potensi diri Anda digunakan sebaik-baiknya untuk terus berkarya, terus mengembangkan diri dalam networkingnya diperluas, gitu, hubungan bisnis, kerja, usaha, komunitas-komunitas yang diikuti, kemudian organisasi yang Anda terjun, gitu, di dalamnya harus aktif dan memberikan ide-ide brilian Anda supaya mereka merasa bahwa kehadiran Anda tuh membawa angin segar, bukan cuma sekedar ikut follower tapi nothing, gitu. Lebih baik
sampaikan ide-ide brilian Anda, tapi tidak memaksa, tapi tunjukkan itu ide original. Orang lain nggak terpikir, Anda memberikan sarannya. Orang lain nggak pernah membayangkan, Anda memberikan masukannya, gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Leo. Raja Tongkat, elemen api, dorongan semangat yang besar, jiwa leadership yang dipertunjukkan gitu ya, ditunjukkan oleh Anda bahwa Anda bisa mengatur segala urusan hari ini yang tadinya kusut jadi terurai, yang jadi tadinya tegang jadi kendor, yang tadinya tertunda jadi bisa dilaksanakan. Ini adalah bagaimana cara Anda mengkondisikan saat ini supaya pekerjaannya lancar, tuntas, dan sesuai hasil dengan apa yang ditargetkan ya. Jadi kalau ada hal-hal yang bikin Anda kesal, marah, atau ada orang yang jahil, usil, udah lewatin aja. Nggak usah kepoin dia, bodo amat gitu. Yang penting Anda fokus sama target-target yang hari ini ingin dikerjakan ya. Kemudian yang berpasangan, ini adalah gambaran di mana cinta, gairah itu membawa suasana hidup. Jadi jangan sampai kobaran asmara redam atau redup. Ini SOS ya. Anda harus bisa menyalakan api asmara dalam hubungan cinta dengan pasangan, baik yang lagi pacaran, tunangan, atau sudah menikah. Asmara yang hidup itu salah satu yang membuat rasa gairah itu nggak padam. Jadi kalau misalnya hidup terus, nggak ada keinginan misalnya nengok kiri nengok kanan, atau bahkan ada kata bosan. Nah, jangan sampai ya. Cari cara bagaimana membuat hubungan tuh seru, jangan banyak perdebatan, jangan melihat kekurangan gitu. Lihat bagaimana cara Anda memandang segala sesuatu dari sisi yang lebih ya, melihat pasangan dengan kelebihannya, melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Insya Allah hubungan aman, damai, tentram, dan bahagia ya. Dan untuk yang lajang, jika sedang melakukan pendekatan, salah satu yang bisa membuat sukses adalah rasa percaya diri. Kalau Anda nggak percaya diri, deketin udah deg-deg belum deket udah deg-deg gitu ya. Coba didekati dengan percaya diri bahwa Anda punya alasan kenapa mendekati dia. Karena Anda melihat sepertinya ada sinyal seperti memberikan kode gitu ya. Dia ingin didekati atau dia ingin dekat dengan Anda. Nah, pendekatan yang dibarengi rasa percaya diri ini jauh lebih mudah ketika berkomunikasi. Ada aja topik pembicaraan yang akan membuat Anda dengan seseorang tersebut bisa terus terkoneksi. Bahkan ada banyak kebutuhan untuk diketahui dari dia melalui Anda atau Anda melalui dia. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi ini akhirnya satu sama lain saling membutuhkan. Disitulah tumbuh cinta yang makin kuat dan bisa jadian gitu ya. Dan buat yang belum ada siapapun, buat saya sih gambar ini melukiskan sesuatu di mana Anda memang orang yang mampu mengelola waktu dengan baik, bekerja dengan baik, fokus ketika harus hangout dengan teman, tahu waktu kapan gitu ya, dan mengikuti kegiatan atau sibuk-sibuk di organisasi atau komunitas. Anda tahu juga kapan waktunya, harus berpenampilan bagaimana, harus bicara seperti apa, gesturnya harus bagaimana. Ini adalah cara untuk bisa di dalam lingkungan tuh diterima dengan baik. Jangan sampai mendominasi ketika berbicara seolah-olah saya. Tapi dengarkan juga suara orang lain, pendapat orang lain, gambaran-gambaran seseorang tentang diri dia. Nah, ini namanya tektok bicara. Dari cara Anda mampu mendengar dengan baik, Anda akan dibutuhkan banyak orang juga. Karena kadang-kadang kebutuhan bukan hanya orang yang pandai bicara, tapi yang mampu mendengar ya. Katanya di suasana hiruk pikuk kehidupan dimanapun juga, pendengar itu ibarat air di gurun Sahara, susah nyarinya. Semua orang mau ngomong, semua orang mau menyampaikan ide, semua orang mau diakui. Nah, mudah-mudahan Anda termasuk setetes yang di gurun Sahara itu ya. Oke, yang berikutnya adalah Virgo. As piala,
elemen air, mewakili sesuatu di Virgo hari ini. Perasaan, ada yang perasaannya lagi stabil, ada yang bergelombang, ada yang naik turun gitu ya. Nah, tapi kalau di sini as piala yang ditarot ini, tangan menyembuli balik awan, memegang piala emas yang bercahaya dan airnya memancar ke 5 penjuru. Kebaikan hati Anda, tutur kata Anda, buah pikiran Anda tuh menenteramkan orang-orang di sekeliling Anda. Bahkan orang-orang yang hari ini mungkin bekerja sama dengan Anda, semua merasakan nilai positif yang Anda tebarkan. Mungkin mendapatkan ide-ide brilian yang Anda sampaikan. Ini yang harus dipertahankan, dan kekuatan yang ada dalam diri Anda itu seperti magnet. Kalau sudah bergerak, maka orang akan mengiyakan. Dan ini yang harus dijaga dengan baik. Hindarkan pikiran-pikiran negatif, hindarkan hal-hal yang bisa membahayakan diri Anda. Kekuatan yang memancar dari diri Anda sebagai personal itu akan membuat orang lain seperti manut aja, nurut aja gitu ya. Dan buat yang berpasangan, pancaran cinta dan kasih yang tulus akan membuat hidup Anda dengan pasangan damai, tentram, bahagia, subur, makmur ya. Karena katanya kalau tentram itu rezekinya mengalir dengan deras, dan mudah-mudahan itu adalah Anda. Tapi buat yang lagi bergejolak, bergelombang, harus bisa meredam, tenang, jangan cari perkara. Karena kalau masalah yang muncul di dalam hubungan dengan pasangan, pikiran jadi nggak tenang, galau, nggak bisa tidur, males makan, nggak mandi, tahu dong ya. Pokoknya segala sesuatu jadi menurunkan moodnya. Jadi pilihannya adalah hidup damai, bahagia, saling rukun, saling mensupport, dan mau mendengar apa yang menjadi keluhan pasangan sehingga bisa mengoreksi satu dengan yang lainnya ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini kesempatan yang begitu luas terbentang Anda untuk bisa dekat dengan seseorang, gunakan sebaik-baiknya peluang tersebut sampai Anda bisa mendapatkan cintanya ya. Tapi buat yang belum ada siapapun, perhatian, dukungan, support dari orang-orang yang sekelilingnya ini yang akan menguatkan diri Anda untuk bisa berkarya, bekerja, berbisnis, berinvestasi, menciptakan karya-karya yang betul-betul bisa dikenang, atau dalam pergaulan Anda banyak membantu tanpa pamrih gitu ya, sehingga kualitas diri Anda, kehadiran Anda dimanapun akan membuat orang lain merasa bahagia. Anda jadi sepertinya berlian yang memancar dan memberi cahaya bagi orang yang mungkin dalam kegelapan, dalam kegalauan, dalam kerisauan. Anda membalut hatinya menjadi tenang dan bahagia ya. Giliran Libra, The Empress, Permaisuri, Dewi Padi, Dewi Sri, kemakmuran, kesuburan, kebahagiaan yang dapat diciptakan, yang dapat diperoleh dengan usaha dan kerja keras. Ini adalah simbol untuk Anda hari ini. Kalau dimanfaatkan dengan baik, setiap waktu yang berjalan ada keberuntungan, ada kerejekian, ada kebaikan, ketenangan yang dibarengi dengan semangat yang kuat akan mewujudkan setiap langkah Anda menjadi keberhasilan demi keberhasilan yang akan digulung jadi satu ya, dibungkus jadi satu menjadi milik Anda. Dan mudah-mudahan kalau ada sesuatu yang masih mengganggu pikiran, segera diredam, segera disingkirkan supaya tidak menghalangi langkah Anda untuk menciptakan keberhasilan dalam aktivitas di hari ini dan membawa kepuasan tersendiri ya. Buat yang berpasangan, ini adalah simbol di mana kegembiraan, cinta, perhatian, kepedulian, dan diskusi yang betul-betul sampai ke hati membuat Anda dan pasangan itu seperti menyatu dalam satu kekuatan yang luar biasa untuk bisa membuat hari ini menjadi golden moment. Entah apa yang ingin dilakukan, tapi sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa membuat hati ayam tentrem, kata orang Jawa bilang, bombong ngatine. Jadi hatinya tuh plong, kalau ada masalah jadi hilang, kalau ada beban jadi terjawab, kalau ada kesedihan hilang, kalau ada sesuatu yang nyangkut di hati tuh tercabut. Nah, situasinya tuh jadi seperti Dewi Sri ini, tenang seperti melihat hamparan sawah yang hijau atau keemasan siap panen, seperti itu ya. Nggak ada yang mengusik karena
kesadaran bahwa ketika terjadi kemakmuran, kesuburan seperti Dewi Sri yang hadir di hamparan kuning, itu di situ ada campur tangan Tuhan. Dan mudah-mudahan Anda yang saat ini sedang dalam kegalauan, kesedihan karena sebuah masalah, berdoalah semoga campur tangan Tuhan menyelesaikan perkara-perkara Anda di hari ini ya. Dan buat yang berpasangan tadi, saya katakan bahwa mencintai, membuatnya bahagia, membuatnya merasa diistimewakan, dipikirkan setiap saat, menghadirkan sesuatu yang luar biasa, ini yang akan membuat asmara, gairah cinta tidak pernah padam. Dan ciptakan itu untuk hari ini sehingga Anda dan pasangan menemukan satu rasa yang betul-betul sulit untuk dilupakan, yaitu cinta dan perhatian yang tidak pernah hilang dari hubungan yang terus dijaga harmonisnya ya, keharmonisannya dijaga sehingga terhindar dari pihak-pihak ketiga yang ingin mengganggu Anda. Kemudian untuk yang lajang, kalau saat ini sedang diberikan peluang untuk mendapatkan posisi terbaik di pekerjaan, bisnis, usaha, coba fokus supaya hasilnya berlipat ganda. Jangan malah buang-buang waktu dengan kegiatan yang hanya sia-sia ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, kalau memang disupport oleh banyak pihak untuk bisa Anda dengan dia menyatu, kenapa tidak ya? Ibarat kadang-kadang dalam sebuah pertemuan seseorang dengan yang dia suka, ada pihak-pihak yang turut membantu untuk melancarkan terjalinnya satu hubungan. Jadi yang penting adalah niat Anda memang ingin mencintai dia dengan sepenuh hati, dan dia pun sudah memberikan isyarat bahwa bersedia untuk didekati. Nah, tinggal prosesnya bagaimana Anda menuju kepada hatinya. Oke, yang berikutnya adalah Scorpio. Kesatria tongkat ya. Ini gambaran di mana ada kesibukan, ada rencana untuk pergi ke satu tempat, rencana untuk bertemu, meeting di luar, janjian di luar, mau hangout nanti, kemudian ada beberapa hal yang harus diselesaikan, pertemuan yang direncanakan, dan mudah-mudahan semuanya berhasil. Kesatria memegang tongkat, elemen api, terkait dengan kekuatan energi, kekuatan semangat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Buat yang berpasangan, begitu juga kalau memang Anda sungguh-sungguh mencintai dia, jaga dan rawat dan pertahankan hubungannya semampu yang Anda bisa. Jauhkan dari godaan, jauhkan dari hal-hal yang mungkin akan merusak kemesraan, cinta kasih dan keutuhan hubungan yang sudah dibangun dengan baik ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini belum ada siapapun yang didekati, mungkin kesibukan Anda adalah pergi ke beberapa tempat yang bisa membuat Anda teralihkan pikirannya tentang perasaan kesepian, perasaan masih sendiri gitu ya. Kalau sudah gabung dengan aktivitas yang begitu banyak, organisasi yang begitu hektik kegiatannya gitu ya, ini akan membuat Anda merasa kehadiran Anda betul-betul dibutuhkan dan hidup Anda jadi merasa lebih hidup lagi. Tapi buat yang sedang melakukan pendekatan, jangan pernah merasa gengsi untuk melakukan sebuah proses komunikasi supaya bisa terhubung. Jaga terus ya komunikasinya, jangan sampai terputus, karena kalau sudah blank gitu nanti memulainya berat lagi. Jadi di-maintain dengan baik. Kalau perlu buat janji kapan ketemu, di mana ketemu, bagaimana bisa ketemu, mau bahas apa, dibawain apa, di mana yang enak. Pertanyaan seperti itu justru akan membuat rencana-rencana pertemuan jauh lebih mudah terlaksana daripada mana ya nggak tahu ngapain ya, iya ngapain ya, nah jangan kesana yuk soalnya ada ini, ke situ yuk soalnya ada pameran ini, kesana yuk kepikiran mau bikin usaha ini gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan yang berikutnya adalah Sagittarius, the world. Ini adalah kesempatan yang penting harus dilakukan. Di hari ini sepertinya ada ajakan untuk pertemuan yang penting, bepergian ke satu lokasi yang penting. Kemudian ada kesempatan emas yang harus betul-betul Anda
Anda ambil gitu ya, karena kapan lagi kalau hanya hari ini ada, besok-besok susah, masa nggak diambil kesempatannya. Dan segala sesuatu yang Anda lakukan, yakinlah semua sudah menjadi ketentuannya, sudah menjadi jalannya, dan Anda harus sungguh-sungguh ketika mendapatkan tugas, amanah, tanggung jawab yang harus diselesaikan. Karena ini mencakup sesuatu yang besar, bukan hanya tugas ringan. Karena kalau ini bisa Anda selesaikan, akan bersambung lagi kepercayaan atau tugas yang diberikan, karena mereka melihat Anda memang capable, mampu, bisa melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan ya. Dan buat yang berpasangan, selalu jaga dan pelihara perasaan pasangan Anda, dan yakini bahwa Anda dengan dia akan selalu bersama sampai kapanpun. Anda dan dia akan membangun kehidupan yang bisa saling menjaga dan merawat hati, cinta, dan tujuan bersama untuk bisa bahagia dan sejahtera kelak ya. Dan ini gambaran seseorang membawa tongkat, kemudian bisa dikatakan bersih ya. Di sini kan seperti telanjang, jadi bersih, nggak ada tendensi apapun, tulus ya mencintai. Dan di sini di lingkaran padi ini adalah simbol di mana ada hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak ringan yang akan dijalankan ketika membangun satu kehidupan bersama orang yang Anda sayangi. Dan ada perlindungan di luar sana, ada banyak hal yang unpredictable, itu betul-betul berada dalam perlindungan. Bisa juga di luar itu sesuatu yang tidak baik, bisa juga yang baik. Yang baik adalah perlindungan dari kalau dikatakan itu seperti penjagaan dari para leluhur gitu ya. Kalau yang di luar yang jahat itu ya gangguan setan, jin, dan sebagainya. Mudah-mudahan yang di luar sana justru perlindungan yang kuat bagi hubungan cinta Anda dengan pasangan, sehingga tidak ada pihak ketiga yang masuk atau pihak ketiga yang jahat ingin mengganggu dan memecah belah hubungan Anda dengan pasangan ya. Dan buat yang lajang, kalau kesempatan bisa mengerjakan sesuatu yang hasilnya wow, laksanakan. Mumpung Anda masih lajang, masih belum ada siapapun, masih ingin eksis di dunia kerja, di dunia usaha, di dunia bisnis, di dunia trading, apapun yang Anda minati, mudah-mudahan itu yang akan membuat Anda menonjol ya. Tapi buat yang sedang proses pendekatan, kalau Anda kuatkan, Anda berani untuk memunculkan sesuatu yang ada di dalam diri Anda, sesuatu yang besar, maka ini yang akan menjadikan dia tertarik ya, menarik minat dia untuk makin dekat dan berusaha untuk bisa mengenal Anda lebih jauh lagi. Mudah-mudahan lancar ya. Yang berikutnya adalah Capricornus, the star. Wow, Capricornus lagi sering dapat bintang ya. Luar biasa. Dan ini gambaran di mana Capricornus sedang mendapatkan kesempatan, peluang emas, jalan yang besar untuk bisa merealisasikan semua usaha atau semua upaya untuk bisa mencapai target besar yang diharapkan, keberhasilan atas sesuatu yang sedang dikerjakan. Mudah-mudahan nggak ada yang surut semangatnya, karena ada gambaran keberhasilan dan kesuksesan yang akan tercapai. Kemudian untuk yang berpasangan, cintanya, Anda ibaratnya simbol sebagai satu kekuatan bagi pasangan ketika dia terjatuh. Anda seperti penerang yang membuat dia merasa mendapatkan bintang. Semoga selalu dijaga kemesraan dan juga cinta yang ada antara Anda dengan pasangan, dan tetap utuh di dalam ikrar cinta yang betul-betul diposisikan sebagai ikrar yang sakral. Jangan sampai mendua, apalagi mentiga, apalagi mengempat. Jangan ya. Tetap jadikan cinta Anda itu sesuatu yang akan terpelihara dengan baik dan utuh selamanya. Kemudian untuk yang lajang, kalau saat ini sedang mendapatkan bintang jatuh, kesempatan kerja, kesempatan usaha, kesempatan dekat dengan orang yang memberi banyak jalan keberuntungan, gunakan sebaik-baiknya, niatkan dengan baik apa yang ingin Anda kembangkan sebagai pribadi yang mempunyai banyak nilai-nilai kehidupan yang positif.
itu tentunya yang akan membuat orang merasa nyaman dan tentram dekat dengan Anda. Tapi buat yang sedang melakukan pendekatan, sepertinya ada titik terang di mana proses pendekatan itu akan membuat Anda makin sering terhubung, makin sering dekat dengan seseorang yang Anda suka ya. Oke, dari apa yang saya bacakan, kalau ada yang merasa kurang cocok, ada yang merasa kurang pas atau kurang sinkron dan tidak resonate gitu ya, singkirkan saja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Kemudian kalau ada yang cocok gimana, diaminkan dan jadikan sugesti positif. Semoga apa yang saya bacakan menjadi kenyataan. Dan jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Buat yang mau konsultasi secara private, tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya ke Mbak Tati ya, asisten saya di WhatsApp 0878 8500 1208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.